Iya, dikala di Twitter trending Jokowi gagal, tetapi Presiden Joko Widodo pada waktu kemarin memamerkan jalan tol Trans Sumatera. Bahkan netizen menyebut, dahsyat, ini adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ya, mulai beberapa hari yang lalu lah, menjelang 17 Agustus, di Twitter rame-rame lah, rame trending, ya termasuk Jokowi not found, Jokowi gagal, dan lain sebagainya. Padahal, apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo sangat keren, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera, yaitu rencananya jalan tol tersebut akan menyambung sepanjang 1880-an kilometer. Di mana baru Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya langsung memperhatikan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Sangat keren. Yang mengkritik itu apa tidak pernah ya melihat dari prestasi Presiden Joko Widodo, apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Tetapi ya hanya kritik-kritik. Oposisi itu kritikannya kurang greget sih. Kritikannya ya cuma seperti itu. Jokowi not found, apa maksudnya? Jokowi gagalnya di mana? Bahkan rencananya untuk penutupan di akhir periode Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol kurang lebih akan sepanjang 4.000 km. Itu sungguh prestasi luar biasa, di mana prestasi-prestasi tersebut tidak didapat oleh prestasi-prestasi sebelum Presiden Joko Widodo tentang infrastruktur pembangunan jalan tol. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bikin melongo, Jokowi pamer tol Trans Sumatera. Netizen, presiden terbaik sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo menyatakan proyek jalan tol Trans Sumatera sudah tersambung 531 km. Bukan hanya tersambung, jalan tol ini juga sudah dapat dilalui masyarakat. Jokowi menjelaskan, jalan tol Trans Sumatera akan membentang sepanjang 1884 km dari Lampung sampai Aceh. Sepanjang 531 km, jalan tol ini telah dapat dilalui. Selebihnya sedang dalam pembangunan konstruksi dan dalam perencanaan, ungkap Jokowi dalam keterangan unggahan di Instagram. Jokowi dikutip pada Minggu 15 Agustus 2021. Dia menjelaskan, jalan tol Trans Sumatera akan memangkas waktu tempuh antar daerah di Sumatera, memperlancar arus barang, dan menghidupkan titik-titik perekonomian baru di sepanjang Pulau Sumatera. Pembangunan dan pengoperasiannya juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja, beber Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu strategis besar pemerintah dalam memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jokowi menggugah video mengenai penampakan terkini jalan tol Trans Sumatera. Di dalam video itu ada juga suara testimoni dari pengguna jalan. Di akhir video muncul tulisan Dirgahayu Republik Indonesia 76 tahun. Ada jalan tol ini beda lah. Kalau dulu lama sekarang cepat, bunyi suara dalam video. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuai banjir apresiasi dari masyarakat luas usai menggugah sebuah video terkini terkait proyek jalan tol Trans Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh sepanjang 1884 km. Wajah terkini jalan tol Trans Sumatera yang membentang 1884 km dari Lampung sampai Aceh, ujarnya seperti dikutip dari redaksi industri.co.id dari unggahannya di Instagram Jokowi pada Senin pagi 16 Agustus 2021. Sepanjang 531 km jalan tol ini telah dapat dilalui, selebihnya sedang dalam pembangunan konstruksi dan dalam perencanaan. Dijelaskan lebih lanjut, jalan tol Trans Sumatera akan memangkas waktu tempuh antar daerah, memperlancar arus barang, dan menghidupkan titik-titik perekonomian baru di sepanjang Pulau Sumatera.
Pembangunan dan pengoperasiannya juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja, tandasnya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategis yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional, pungkas Jokowi. Hingga berita ini diturunkan, unggahan video tersebut telah disukai lebih dari 456.000 kali dan menuai 13.000 komen. Dahsyat, ujar pemilik akun Tungde Semwaringin. Masya Allah, keren, terima kasih banyak Pak, sebut Dermata. Akhirnya Sumatera bisa sejajar dengan Jawa dan ketersambungan antar wilayah. 76 tahun negara ini merdeka, baru Bapak yang memikirkan pembangunan di luar Jawa, tulis Arwan. Terus berkaya, meski hinaan terus menerpa dan tak kunjung mereda. Sehat terus Bapak panutanku, imbuh Sonya. Bukti nyata, Palembang, Lampung cuma 3 jaman kan, ungkap Teresya. Presiden terbaik sepanjang sejarah, tukas analis Sindri. Diketahui sebelumnya, jalan tol Indonesia yang dinikmati pemilik kendaraan saat ini punya perjalanan panjang, yaitu dimulai pada tahun 1978. Hal tersebut ditandai dengan diresmikannya Tol Jagorawi sebagai tol pertama di Indonesia. Dilansir dari bpjtpu.go.id, pembangunan Tol Jagorawi memakan waktu kurang lebih 3 tahun sejak 1975 dan digarap oleh PT Jasa Marga Tbk melalui dana dari pemerintah serta pinjaman dari hutang luar negeri. Jalan tol ini menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi sepanjang 59 km. Kemudian pada 1987, pihak swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menandatangani perjanjian kuasa pengusahaan dengan PT Jasa Marga. Hasilnya, hingga 2007 sudah ada 553 km jalan tol dibangun dan beroperasi di Indonesia. Sepanjang 418 km dioperasikan PT Jasa Marga dan sisanya 135 km dikelola oleh pihak swasta. Sebenarnya ada program percepatan pembangunan jalan tol yang direncanakan pemerintah pada 1995. Tender digelar dengan rencana 19 ruas jalan tol dengan panjang 762 km. Namun apa mau dikata, krisis moneter yang menghantam tanah air di 97 membuat program ini mati suri. Lihat saja, dalam periode 97-2001 hanya 13,3 km jalan tol yang dibangun. Melihat hal tersebut, pemerintah tak tinggal diam. Melalui keputusan Presiden nomor 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur, pembangunan jalan tol berlanjut. Sampai 2004 baru pun berdiri dengan sepanjang 41,8 km, 4 ruas jalan tol. Setelah itu ada perombakan pemeran regulator jalan tol di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dibentuklah Badan Pengatur Jalan Tol BPJT yang diresmikan pada 2005 sebagai regulator yang sebelumnya dipegang oleh PT Jasa Marga. Sampai yang sebelumnya mangkrak kembali digenjot. Sampai habis masa kepemimpinan 2 periode SBY, habis sudah ada 17 jalan tol yang dirampungkan. Sebelum menutup masa kepemimpinannya, Presiden SBY sempat menandatangani Peraturan Presiden Perpres 10/100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Salah satunya adalah proyek pembangunan tol Trans Sumatera yang dimulai sejak 2014. Ada 4 ruas jalan tol yang akan dibangun. Sebut saja ruas tol Medan Binjai, tol Palembang Simpang Indralaya, tol Pekanbaru Dumai, dan tol Bakahuni terbagi besar. Pembangunan tersebut terus berlanjut pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut malah menambah daftar pembangunan tol di Pulau Sumatera yang nantinya akan menghubungkan dari Lampung hingga Aceh. Daftar yang sebelumnya hanya 4 tol pun melonjak menjadi 24 ruas. Tujuannya jelas, guna meningkatkan daya tarik investor di Pulau Sumatera. Selain di Jawa dan Sumatera, Pulau Kalimantan pun akhirnya memiliki jalan tol pertamanya. Melansir Bima Marga pu.go.id, Presiden Joko Widodo meresmikan tol Balikpapan Samarinda seksi 2, 3, dan 4 pada 2019, padahal pembangunannya sudah dimulai sejak 2011 silam. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hadi Rahadian menyebut total panjang jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia mencapai 2.303 km hingga Oktober 2020. Namun angka tersebut belum dirasa masih kurang.
Rencananya hingga 2024 atau berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan berdiri 4.817 km jalan tol di seluruh Indonesia.